Nah, baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ya, kita sudah mempelajari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh bagaimana seorang suami mati dan kemudian istrinya banyak utangnya, tetapi Tuhan memenuhi akhirnya kebutuhan keuangan sehingga si janda ini mereka dibebaskan dari hutang. Kemudian kita juga sudah baca bagaimana seorang wanita Sunem yang kaya raya memiliki persoalan yaitu tidak punya anak. Persoalan yang kedua, ketika dianugerahi anak, maka anaknya ketika masih remaja kemudian meninggal dunia. Tetapi Tuhan menolong wanita Sunem ini yang tidak punya anak kemudian punya anak, dan anaknya yang sudah mati itu Tuhan bangkitkan. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita lanjutkan, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat 41. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai dengan 41. Demikian bunyi firman Tuhan, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan. Bersama saya ucapkan, pada waktu ada kelaparan. 23, pada waktu ada kelaparan. Sekali lagi 23, pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia, yaitu Elisa, kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Ayat 39. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dengan jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Ayat 40. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Ayat 41, tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sudah tekankan bahwa waktu Elisa sampai di Gilgal, maka keadaan Gilgal sedang terjadi krisis, yaitu terjadi kelaparan. Saya tidak tahu sekarang di Amerika terjadi krisis atau tidak, ya, tetapi yang jelas hampir seluruh dunia terdampak oleh peristiwa yang diakibatkan oleh COVID-19. Banyak pengangguran, kemudian banyak demo di sana sini karena ternyata banyak juga orang yang kemudian menderita kelaparan, Saudara, ya. Tapi apa yang terjadi, Saudara? Meskipun terjadi kelaparan di Gilgal itu, tetapi yang luar biasa, serombongan nabi itu kurang lebih ada 100 orang. Jadi ada 100 orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka berkumpul di rumahnya Elisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka pelajaran yang pertama begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa krisis itu jangan sampai membuat kita tidak haus dan lapar akan Tuhan. Krisis yang terjadi jangan sampai membuat kita jauh daripada Tuhan.
Justru kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengadakan doa fajar meskipun secara virtual, ya. Tapi hari-hari ini saya melihat dan memperhatikan begitu banyak fasilitas yang memudahkan untuk anak-anak Tuhan menyembah dan memuji Tuhan dari kamarnya, dari tempat di mana kita tinggal, saudara. Mulai pagi, siang, malam, atau sesuka kita, saudara. Artinya apa? Satu hal yang saya tangkap, bahwa Tuhan melalui peristiwa yang diizinkan hari-hari ini terjadi, Tuhan itu mau memakai peristiwa ini untuk membawa kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan tidak mau hati kita menjadi tawar di dalam masa-masa yang sulit ini, tetapi Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena orang yang suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkannya. Dan Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak kepingin memuntahkan kita. Seperti serombongan Nabi ini, saudara. Meskipun dalam keadaan krisis, maka serombongan Nabi ini mau mendengarkan firman Tuhan, dan mereka mau untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan kita membiasakan diri seperti beberapa orang yang ditulis di dalam kitab Ibrani, mereka menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Maka itu saya sangat mengapresiasi, saya angkat topi, saya memberi hormat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dengan setia setiap hari untuk mengikuti doa fajar ini. Seperti Alkitab berkata, ya, daging ini lemah, roh itu penurut. Bapak Ibu sudah menang atas kedagingan, sehingga setiap pagi jam 5:30 pagi rela untuk bangun pagi, kemudian menyembah, memuji Tuhan, dan kemudian mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan, dan Tuhan dari sorga melihat dengan jelas apa yang dikerjakan oleh kita. Nah, di dalam kitab Matius dikatakan begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini jangan khawatir tentang apapun juga, ya. Meskipun krisisnya hebat seperti apa, kita jangan pernah khawatir baik tentang apa yang akan kita makan atau apa yang akan kita minum. Yesus sendiri berkata bahwa itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka kemudian ayat yang terkenal dari Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tahun yang lalu, tahun 2020, itu merupakan masa-masa yang berat, bukan hanya bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi bagi orang-orang yang percaya merupakan masa-masa yang berat. Dan hari-hari ini juga merupakan masa-masa yang berat. Seperti beberapa kata hamba Tuhan, berat tulisannya B-E-R-A-T, ya. Kalau di tengah-tengahnya ditambah K, maka berat itu dibaca karena ditambah K di tengah-tengahnya menjadi berkat. Dan K itu adalah Kristus. Maka itu saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, maka tahun yang berat ini, seperti yang saya sudah gembar-gemborkan berkali-kali, ini akan menjadi tahun penuh dengan berkat. Saya mengucap syukur, saya mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana di situasi seperti ini beberapa jemaat malah membeli rumah. Yang belum punya rumah malah di situasi seperti ini mereka membeli rumah. Saya bersyukur kepada Tuhan di masa-masa seperti ini, mereka yang punya restoran, mereka yang bekerja, ya, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, gajinya naik, fasilitasnya bertambah. Sungguh saya mengucap syukur
Bahkan masih ada beberapa saudara yang akan membeli rumah, properti di hari-hari yang akan datang. Ini artinya apa? Ini kalau Tuhan campur tangan, maka tahun yang berat itu menjadi tahun yang penuh dengan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana ya kita ini membutuh makanan secara jasmani, maka itu Elisa menyediakan makanan. Selain menyediakan makanan rohani, maka Elisa juga menyediakan makanan secara jasmani, ya. Tetapi ketika makanan ini disediakan oleh para pelayan daripada Nabi Elisa, ternyata di dalam makanan itu karena mereka tidak tahu labu apa yang mereka masak, maka dikatakan bahwa labu itu, masakan itu sangat beracun dan itu akan menyebabkan kematian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan setiap pagi kita mendeklarasikan Mazmur 91 itu, saudara, salah satu bagian yang kita baca setiap hari adalah Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Apa itu jerat penangkap burung? Jerat penangkap burung itu berbicara tentang kesialan. Bersama saya ucapkan kesialan. 2, 3. Kesialan, ya. Namanya sial, saudara, itu tidak pernah diduga, tidak pernah diundang, saudara. Tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang buruk. Kalau burung itu kena jerat, saudara, maka burung itu tidak bisa makan, saudara, ya. Zaman dulu, saudara, buat apa orang nangkep burung, saudara, ya? Wong alam begitu kaya, seperti ini aja saya tinggal di daerah Regopak ini, saudara, kalau pagi itu burung berkicau di pohon-pohon dan kemudian juga hinggap di jendela di rumah saya, ya. Hampir setiap pagi burung berkicau. Jadi saya nggak perlu untuk memelihara dan menangkap burung, apalagi pada zaman itu, saudara. Pada Mazmur 91 ini ditulis, saudara. Buat apa orang menangkap burung? Salah satunya menangkap burung yaitu untuk dijadikan lauk pauk. Jadi burung yang sudah kejerat, burung itu tidak bisa dimakan, ya, burung itu tidak bisa makan, dan kalau burung itu kena jerat, maka burung itu akan berakhir dengan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, serombongan Nabi itu hampir 100 orang. Kalau dia makan sayur itu, saudara, maka kemudian serombongan Nabi itu juga akan mengalami nasib yang fatal, tragis. Semuanya akan mati, saudara. Tetapi seperti Mazmur 91, kemudian Tuhan meluputkan serombongan Nabi itu dari maut. Sehingga Nabi itu dikenyangkan secara makanan rohani, tetapi secara manusia jasmani itu Tuhan melepaskan dari kesialan dan rombongan Nabi ini dapat makan sampai kenyang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2021 percayalah Tuhan akan melepaskan setiap kita dari kesialan-kesialan. Seperti serombongan Nabi ini, mereka mencari Tuhan. Mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka menyembah, memuji Tuhan. Mereka haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga Tuhan luputkan dari maut itu. Maka itu saya percaya, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Tuhan juga akan luputkan dari segala kesialan dan maut. Bahkan Tuhan akan merubah semua kesialan dan maut itu menjadi berkat dalam hidup kita. Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai 19 berkata begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yaitu kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk apa? Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya. Jadi Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 dengan jelas berkata, apa yang dikerjakan oleh setiap kita yang takut akan Tuhan,
dan setiap hari menaruh pengharapan kita kepada kasih setia daripada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari semua kesialan itu. Bahkan Tuhan akan memelihara hidup kita pada masa-masa kelaparan atau pada masa-masa krisis ini. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Biarlah setiap kami, Tuhan, terus Tuhan, kerajinan kami tidak menjadi kendor di dalam bersekutu dengan Engkau, di dalam haus dan lapar akan Tuhan, di dalam menaruh pengharapan kami hanya kepada kasih setiamu. Kami percaya Engkau melihat daripada sorga, Engkau melindungi kami, memelihara jiwa setiap kami, dan meluputkan kami dari segala jerat penangkap burung, melepaskan kami dari kesialan, bahkan melepaskan kami dari kekurangan secara keuangan, melepaskan kami dari kelaparan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.